Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Parwangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara melengkapi elemen penilaian pada standar 4 manajemen sumber daya manusia keperawatan. Di elemen penilaian kali ini yang akan kita bahas adalah elemen penilaian ketiga yang bercerita tentang pengembangan kompetensi. Baik, mungkin di hadapan Bapak Ibu sekarang sudah nampak butir-butir dari penilaian elemen penilaian ketiga. Seperti biasa, kita akan melihat terlebih dahulu dan memahami maksud dari dan tujuan dari elemen penilaian ketiga, yaitu pengembangan kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas pada bidang tertentu, sesuai dengan profesi yang disandangnya. Perawat dan bidan merupakan sebuah profesi yang bekerja dalam bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sendiri, yakni mampu memberikan asuhan keperawatan atau bidanan kepada pasien, baik sakit maupun sehat, baik pada individu, keluarga, dan masyarakat. Kompetensi perawat atau bidan pada hakikatnya terdiri dari 5 area kompetensi, yakni 1. Praktek berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Kemudian praktek keperawatan atau kebidanan profesional. Ketiga, kepemimpinan dan manajemen. 4, pendidikan dan penelitian. 5, pengembangan kualitas personal dan profesional. Kompetensi yang ditetapkan di organisasi merupakan basis dari berbagai aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang dikondisikan sebagai upaya pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan keunggulan kinerja merupakan modal penting untuk mengantar organisasi mencapai tingkat keunggulan bersaing yang optimal dan efisien. Nah, kira-kira demikian maksud dan tujuan dari elemen penilaian ketiga ini. Kita akan melihat satu persatu butir-butir penilaian dari elemen penilaian ketiga. Dalam elemen penilaian ketiga ini kurang lebih ada 7 butir penilaian yang akan dilihat nantinya oleh observer atau yang akan memverifikasi nanti di ruangan. Buktinya apa saja, dokumen maupun regulasi atau observasi langsung terkait tentang elemen penilaian yang dimaksud. Untuk elemen penilaian ketiga ini, hakikatnya adalah bagaimana seorang kepala ruangan mampu membuat sebuah perencanaan pendidikan dan pelatihan. Kuncinya cuma di situ. Nanti kembangan-kembangannya adalah bagaimana perencanaan pendidikan pelatihan itu tersosialisasikan kepada seluruh perawat dan bidan yang ada di ruangan, kemudian adanya dokumen-dokumen perencanaan, kemudian ada daftar pelatihan, ada bukti sosialisasi. Intinya adalah bagaimana seorang kepala ruangan mampu membuat perencanaan pendidikan dengan berdasarkan training need analysis atau pelatihan berdasarkan kebutuhan yang ada di unit masing-masing. Kita akan membacakan satu persatu penilaian dari butir-butir yang dimaksud. Nanti biar kita satukan penjelasannya seperti apa cara melengkapinya seperti itu. Nah, di bagian pertama, di butir pertama, kepala ruangan merencanakan pendidikan formal berkelanjutan. Buktinya adalah bukti perencanaan pendidikan formal berkelanjutan berdasarkan kebutuhan. Kemudian perencanaan pendidikan formal dievaluasi. Telusurnya adalah terdapat bukti data pelatihan staf perawat atau bidan, kemudian kesesuaian antara pelatihan yang telah dilakukan dan kebutuhan ruang perawatan. Kemudian kepala ruang merencanakan pengembangan terkait kompetensi staf. Yang ditelusur adalah adanya dokumen perencanaan pelatihan berdasarkan TNA atau Training Need Analysis. Butir 4 adalah usulan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga dievaluasi secara berkala. Yang dilihat adalah form daftar pelatihan yang diperlukan di ruang atau unit. Kemudian perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang karir. Dokumen usulan pelatihan untuk staf perawat bidan, kesesuaian perencanaan pengembangan dengan level kompetensi, kemudian perencanaan pengembangan kompetensi dievaluasi. Daftar nama yang telah mengikuti pelatihan,
bukti sosialisasi hasil pelatihan, staf perawat bidan menyatakan ada sosialisasi hasil pelatihan kepada seluruh staf. Kemudian pengembangan kompetensi staf harus memenuhi 20 jam pelajaran per tahun, daftar nama staf dan jumlah jam pelajaran. Seperti itu. Nah, untuk melengkapi butir pertama sampai ke butir ketujuh, intinya adalah kepala ruangan membuat sebuah perencanaan yang mengidentifikasi pendidikan pelatihan apa saja yang diperlukan oleh ruangan atau unit tersebut, kemudian bagaimana cara pencapaiannya sehingga apa yang diisyaratkan itu bisa terpenuhi. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana teknik sederhana untuk membuat sebuah dokumen perencanaan. Ini hanya alat bantu, nanti silahkan untuk pengembangannya, silahkan dikembangkan sendiri seperti itu. Nah, untuk tahap awal mungkin kepala ruangan bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Ini kita memuat nama, kemudian jabatan dari staf, mungkin ada yang bertindak sebagai ketua tim, penanggung jawab SIP, dan perawat pelaksana. Kemudian kualifikasi pendidikan dari staf kita yang ada di ruangan apa saja. Kemudian standar pelatihan. Nah, standar pelatihan ini mengacu kepada di ruangan tersebut perlunya apa saja. Misal kebutuhan di ruang penyakit dalam itu tentu berbeda dengan kebutuhan di ruang bedah. Begitu juga di ruang perawatan biasa atau di instalasi rawat inap biasa itu akan berbeda dengan ruang perawatan rawat intensif. Nah, standar pelatihannya tentu saja berbeda. Nah, ini bisa dilihat mungkin bisa mengacu kepada dari dokumen yang pernah dibuat di rumah sakit. Saya pernah melihat ada dokumen TNA tahun 2019 yang memuat standar-standar pelatihan yang ada di seluruh rumah sakit. Mungkin dari situ silahkan nanti dimasukkan apa saja. Contoh, misal di ruang perawatan Punai 2, di ruang perawatan Punai 2 mungkin nanti perlunya pelatihan interpretasi pembacaan EKG, kemudian BTCLS, kemudian pelatihan APAR, pelatihan Code Blue, kemudian pelatihan MWS. Nah, itu yang jadi standar pelatihan. Kemudiannya nanti dibandingkan kondisi di tahun 2021 dari sekian banyak staf yang ada, itu siapa saja yang sudah mengikuti dan siapa saja yang belum. Nah, nanti yang antara kondisi yang ada sekarang dan kondisi seharusnya itu akan menjadi gap-nya. Gap inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam rencana untuk diajukan sebagai pelatihan untuk di tahun mendatang seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di perencanaan itu intinya adalah bagaimana seorang kepala ruangan mampu membuat sebuah strategi atau kerangka berpikir bagaimana bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, karena kita berbicara pada konteks pelatihan, tentu adalah bagaimana caranya kita berupaya untuk mencapai tujuan agar pelatihan yang kita maksudkan itu bisa terlaksana seperti itu. Nah, perlu dipahami bahwa dalam perencanaan sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karena ketika kita bicara tentang perencanaan pendidikan dan pelatihan, apa tujuan pelatihan? Ini adalah pertanyaan pertama. Pelatihan yang dimaksud ini untuk apa? Kemudian kapan? Kapan pelatihannya harus dilakukan? Kemudian di mana? Di mana lokasi pelatihannya? Kemudian kapan pelaksanaannya? Kemudian yang berikutnya adalah siapa saja yang dilatih? Kemudian bagaimana caranya mereka dilatih? Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah yang ini harus masuk di sini, harus terjawab di perencanaan yang kita maksud. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan gap atau kesenjangan antara keadaan seharusnya dan keadaan yang realnya, nanti Bapak Ibu silahkan membuat sebuah dokumen perencanaan.
yang diusulkan kepada instalasi terkait. Nah, mungkin nanti gambarannya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Nanti misalnya ketika kita sudah mendapatkan gap yang harus dilatih, misalnya manajemen asuhan keperawatan. Nanti kita buatkan seperti ini. Kemudian manajemen cairan, pelatihan operasional alat medis. Nah, target pesertanya siapa saja? PP, Katim, dan Karu. Kemudian lama hari pelatihannya dibuatkan, jika memungkinkan. Kemudian kebutuhan pesertanya dibuatkan. Nah, andai kita bisa mampu membuat sampai ke kisaran kontribusi ini lebih baik. Tapi jika tidak mengapa. Soalnya nanti dari bagian diklat juga akan melihat ketersediaan dana untuk pendidikan dengan pelatihan pendidikan yang diajukan. Kemudian alokasi pelatihan ini penting. Apakah ini akan kita dikerjakan secara in-house maupun ex-house. Nah, dengan kita membuatkan alokasi pelatihan seperti ini akan mempermudah nanti pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang terkait untuk menindaklanjuti rencana pendidikan pelatihan yang kita harapkan. Nah, jangan lupa tadi di setiap ada di EP penilaian ini bicara tentang sosialisasi. Jadi siapapun staf yang Nah, ini ada sosialisasi pelatihan. Jadi siapapun staf kita yang telah mendapatkan pelatihan, mereka wajib untuk menyampaikan kembali kepada teman-teman yang belum bersempatan untuk pelatihan. Harapannya ada kesimpulan atau summary dari pelatihan itu yang bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman yang belum bersempatan untuk pelatihan. Kurang lebih seperti itu. Demikian untuk EP ketiga. Sebenarnya tidak begitu sulit andai kita sudah bisa membuatkan sebuah dokumen perencanaan pendidikan pelatihannya. Misalnya dengan kita membuat sebuah dokumen perencanaan pendidikan pelatihan ini akan terjawab dengan sendirinya seluruh butir-butir dalam elemen penilaian ketiga ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan bisa menghubungi kami di bidang keperawatan. Kami akan berupaya untuk membantu agar elemen penilaian ketiga ini bisa dikerjakan di ruang atau unit yang Bapak Ibu pimpin. Demikian saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.